Bacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa, berkatalah Nebukadnezar Raja Babel kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah kamu menyembah patung yang kubuat ini. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat di antara tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar, ya Raja. Kata Raja, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah. Yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Maka berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, tetapi melanggar titah raja, yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan merdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di rumah. Yang tetap tinggal di dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu.
Jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan, orang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, ialah Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, Shalom. Shalom. Ada ayat yang menarik yang perlu kita renungkan bersama. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Maka kamu sungguh menjadi orang merdeka. Sikap orang-orang Yahudi ketika mendengar Injil ini terkesan sombong. Kesombongan yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi tentang pernyataan mereka bahwa mereka adalah anak Abraham. Hal itu terjadi ketika Yesus membicarakan kepada mereka tentang kebenaran yang memerdekakan. Meskipun Yesus telah menjelaskan lebih sederhana tentang identitas dirinya, namun mereka tetap tidak mengerti dan tidak percaya. Hati mereka tetap tertutup dan hanya bangga pada pernyataan bahwa Abraham adalah bapa mereka. Padahal Abraham juga percaya kepada Allah, maka konsekuensinya adalah mereka juga harus percaya kepada Allah di dalam diri Yesus. Yesus telah menjelaskan kepada mereka tentang siapa dirinya. Akan tetapi hati mereka tetap tertutup dan enggan untuk mengakui bahwa Yesus yang akan menyelamatkan mereka. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku datang bukan karena kehendakku sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Semoga sabda Allah yang kita dengarkan semakin meneguhkan kita. Kita percaya bahwa Yesuslah yang memerdekakan kita dari dosa-dosa kita. Dan salah satu wujudnya adalah kita mengakui dosa-dosa kita. Semoga kita semua semakin berusaha untuk semakin mencintai Yesus dengan segala pertobatan yang kita lakukan. Semoga demikian. Amin.